Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel mainin. Nah, kali ini agak sedikit beda ya, karena gue mau sharing seputar audisi Suci X ya, guys ya. Eh, Seperti yang lo lihat di judulnya ya, guys ya. Jadi audisi Suci X ini ada dua jenis nih tahun ini nih. Ada yang reels, ada yang langsung offline. Nah, emang agak kontroversi nih buat yang audisi tahun ini ya, yang Suci X ini ya. Karena yang di reels tuh banyak yang protes katanya nggak sesuai sama yang ditentuin sebelumnya dan gue nggak ngerti lah kalau itu mah urusan mereka lah. Gue kayak ya udahlah, ya orang udah menang ya udah gitu kan, namanya juga juri kan, terserah juri gitu. Jadi gue mau sharing seputar audisi Jakarta nih yang offline. Kebetulan gue ikut dan gue nggak lolos. Ya gitulah guys ya, namanya rezeki nggak ada yang tahu gitu. Nah, gue mau kasih tahu lo semua kayak apa sih sistemnya gitu ya, kayak alirannya tuh kayak gimana gitu, flownya kayak gimana nanti dari awal sampai gue kelar balik audisi gitu kan. Nah, jadi lo datang nih, lo nyampe, lo parkir motor. Misalkan lo bawa motor, lo parkir motor, ya lo pasti parkir motor itu gratis, nggak usah bayar. Nanti lo pas di pengen masuk parkiran motor, lo disuruh scan, kok disuruh scan sih? Lo disuruh tunjukin ininya, emailnya. Lo disuruh tunjukin emailnya, baru lo boleh parkir. Nah, kebetulan gue kan baru 2 kali vaksin ya. Tapi sebenarnya bisa langsung masuk kalau lo udah hijau katanya. Jadi pas di scan peduli lindungi tuh, kalau hijau lu bisa langsung masuk. Tapi kalau lo kuning lu nggak bisa masuk, lu harus swab antigen dulu. Nah, kebetulan gue kuning, gue nggak bisa langsung masuk ketika scan. Terus gue swab cuma nunggu gak nyampe 5 menit itu kelar, udah difoto hasilnya. Lu tunjukin ke security, lu masuk ke dalam itu lu dari registrasi ulang. Ketika registrasi ulang ini lu daftar pakai KTP sama tunjukin email lo ya. Kebetulan gue tuh berangkat setengah tujuh kurang mungkin ya, dan nyampe itu jam tujuan lewat dikit gitu. Gue sempet agak muter-muter ya karena bingung juga, mapsnya juga ngaco gitu. Nyampe ngantri kayak zigzag gitu ya, biar biar muat gitu kan. Itu di ruangan yang lumayan gede, ruang tunggu juga. Kasih tunjuk email, iya, kasih tunjuk email sama KTP lu tunjukin. Abis itu lu dapat nomor peserta gue udah gue buang ya, btw ntar gue tunjukin foto, ini ada fotonya. Lu nunggu itu waktu itu, itu tadi bukan waktu itu. Tadi ini lumayan banyak yang pas di guanya gitu ya. Gue tuh dapat antrian 62. Jadi di ruang tunggu satu ini yang kapasitasnya gede ini 350 orang ya. Seperti yang ada di chartnya itu, di chartnya apa sih namanya itu, di denahnya. 350 orang lu nunggu di situ semuanya. Gue nunggu sekitar 1 jaman ya, 1 jaman lebih lah gitu ya, gue juga nggak tahu. Dapat 62, nomor gue 62, itu dipanggil 50 dulu ke ruangan yang satunya lagi, kayak gedung satunya lagi, bukan gedung satu lagi sih, kayak seberang gitu, cuman masih satu gedung. Itu tunggu 100 orang di situ, tulisannya sih 100 orang kapasitas, cuman gue nggak tahu pas gue di situ ada berapa orang. Nunggu, dan di situ tenang tuh, di situ kayak nggak boleh berisik gitu di situ ya. Tapi di yang ruangan gede lo kayak berisik juga nggak apa-apa gitu. Di ruangan yang 100 orang ini, yang dikit ini, apa namanya, sepi. Nggak terlalu sepi, cuman ya kondusif lah gitu kan. Di situ dikasih tahu, diarahin nanti lo begini, nanti lo yang lolos dapat silver. Ketika lo dapat silver, besoknya gitu ya, hari Minggu, lo langsung audisi lagi sama juri utama. Nah, juri utama itu dikasih tahu tadi ada Bang Radit, Cing Abdel, siapa lagi ya, Bang Panji, sama juri umum Mbak Selin Evangelista. Itu tadi kasih tahu kayak gitu sih, ada 4 juri. Kemarin katanya Raffi Ahmad, cuman nggak jadi kayaknya, gue nggak tahu. Udah gitu kan, nunggu di situ, akhirnya dipanggil. Itu ada 3 ruangan lagi tuh, 3 ruangan kayak VIP jadinya, ruangan VIP sebutannya. Cuman itu ruangan kecil banget sumpah, itu ruangan sempit banget. Gue juga, jadi pas gue audisi nih itu masuknya 55 doang tuh, satu ruangan. Ada 3 ruangan, satu ruangan 5, satu ruangan 5. Itu isinya cuman kameramen, juri, sama kru. Ada berapa orang gitu kru di ruangan gue ya, gue ruangan 1 btw. Itu kecil banget cok, lu bayangin ya, lu ini ya, ini gua nih diri set. Itu juri itu nggak nyampe 2 meter duduk di depan lu gitu. Juri nggak nyampe 2 meter, kamera di pojok kiri sama di belakang lu. Yang di belakang lu nyorot ke juri, yang di pojok kiri depan lu nyorot ke lu. Di sebelah kiri lu
di sebelah kiri gue itu yang nunggu juga, yang barengan gue 5 orang masuk gitu. Belakangnya juga ada orang, gue nggak tahu tuh kayak kru atau apa, gue juga nggak tahu kan. Jadi ya gimana, gue nggak nyaman banget coy. Gue ini bukan anak komunitas ya, gue bukan anak komunitas, dan gue open mic baru sekali, 2 kali mau audisi ya. Serius, juri nggak nyampe 2 meter jaraknya depan lu megang mic, lu ngomong, dan itu bener-bener kayak nguras banget ini lo deh, nguras banget apa sih namanya, ekspektasi lu gitu. Lu ngiranya tuh lu bakal kayak perform di depan, but jarak lu sama juri tuh lumayan jauh gitu ya. Ternyata kagak coy, ternyata kagak anjir. Gue juga kaget tuh pas masuk ruangan, anjing ini ruangan sempit banget. Itu udah kayak ruangan sekte anjing, atau gue sempit banget coy. Gue ada 5 orang, karena urut gue 62, jadi yang 61 pertama. 61 jujur, mungkin kalau orang yang nonton nih dia biasa aja ya, mohon maaf juga. Biasa aja. Gue juga biasa aja sebenarnya. Cuman gue bener-bener pakai apa semuanya. Gue intonasi jalan, gue act out ada. Cuman kekurangan gue mungkin gue ngomong terlalu cepat gitu ya. Gue ngomong terlalu cepat, mungkin dari situ sih. Juri gue di ruangan gue waktu itu Bang Awe sama Indra Jegel. Itulah namanya, gue juga nggak tahu. Cuman ya gitu ya, yang juri yang ngasih penilaian tuh, yang penilaian lolos enggaknya tuh setahu gue mungkin ya, kemungkinan tuh Bang Awe sih. Kalau Bang Indra Jegel kayak dia setuju, cuman ya lolos enggaknya mungkin dipegang sama Bang Awe itu. Nah di ruangan 2 ada juga juri, gue lu nggak tahu siapa. Ruangan 3 juga ada juga jurinya, 2 orang. Jadi nggak kebayang sih kayak gimana ya, gue mikirnya nih materi gue udah lucu, udah oke gitu kan, tapi gue emang gak pernah perform gitu. Tapi gue tahu cara stand up gimana, gue tahu teknisnya, dan kekurangan gue itu emang jam terbang gue nggak ada gitu. Jadi banyak juga gitu. Jadi pas gue ngantri nih buat daftar ulang, itu tuh aneh-aneh, sumpah. Itu tuh ada yang bawa gitar gitu kan, ada yang bawa gitar, ada yang udah komat kamit tuh materi kan, sambil main saya. Wah anjir, kata gue, gila nih, lucu banget anjir, kata gue lagi ke WC, ada yang di WC juga lagi gladi resik anjing dalam WC tuh, yang bisa apa, yang pakai pintu, yang bukan yang tempat kencingnya ya, yang masuk ke dalam gitu, yang buat boker. Di situ tuh gladi resik coy, gila kata gue, tapi pelan, dia nggak kencang gitu. Unik banget gitu orang-orang yang datang kemarin. Tapi itu sih gue dapat pengalaman gitu, karena ya itu tadi sih, kayak lo harus ngerasain gimana rasanya lu perform di depan juri yang udah lebih tahu gitu daripada lo. Dan 50 orang gitu ya, sekitar 50 orang yang udah kelar gitu, yang baru gue liat megang silver tuh baru 2 yang gue lihat ya, yang gue lihat baru 2. Dan udah gitu pas ngantri ini orang macam-macam nih curhatnya nih. Ada yang lagi ngomong, anjing perut gue apa, asam lambung gue naik gitu kan ngomongnya. Ada yang napasnya sesak gitu kan. Gue denger banget tuh belakang gue tuh sampai gue lagi duduk nih, lagi kayak ngantri gitu kan, nunggu giliran gitu. Kalau gue gugup, gue tuh kayak gue pengen kencing mulu anjing. Gue paling minum dikit doang cok, kayak 1 botol nih, botol ginian doang nih. Ini cuman gue minum 1/4 doang nih, cuman atasnya doang. Itu gue kencing mulu anjir, kata gue, wah gila nih, gak beres perut gue cok, bener-bener dekan, kayak panik gitu kan. Cuman gue berusaha tenang gitu kan. Dikasih tahu juga sama yang pengarahnya, nggak usah gugup gitu, anggap aja mereka itu semua penonton lo gitu segala macam. Dan gue juga begitu sih, gue mikirnya kayak ya gue nggak peduli sama yang lain yang nonton, gue cuman kayak fokus ke juri sebenarnya gitu. Cuman ketika gue audisi itu perform, ini jadi kan gue bilang tadi ruangannya kecil ya, depan lu juri, kamera pojok kiri, terus di sebelah kiri lu itu yang nunggu giliran, sebelah kiri belakang lu itu ada kru juga, belakang lu pas itu kameramen. Jadi gue ketika gue perform, gue ngeliat ke belakang juga gini, kayak begini gitu, kayak gue nggak kayak ngebagi inian gue, kayak ngebagi jokes gue gitu, biar nggak kayak yang nonton juri doang gitu. Jadi gue kayak labil gitu cok sebenarnya pas gue perform itu gitu. Soalnya gue ngerasa aneh aja kalau gue kayak perform tapi ke juri doang gitu, gak enak aja, soalnya banyak yang nonton gitu kan. Soalnya ada beberapa yang nonton maksud gue. 5-5-nya di gue yang bareng gue tuh gak ada yang lolos ya. Yang terakhir itu dia premisnya tuh tentang asal daerahnya tuh Sumanto, yang ada Sumanto, gue nggak tahu daerah mana, lupa gue. Dia udah stand up 7 tahun gitu kan. Pokoknya dikasih komentar dia doang tuh. Yang terakhir itu tuh yang 7 tahun itu, yang udah 7 tahun. Dan dia bener-bener pembawaannya tuh datar banget coy. Dia kayak orang ngomong sendiri, bener. Gue juga ngerasain begitu.
Dia kayak orang ngomong sendiri terus kayak orang ngapal juga, terus diobongin gitu gitu. Dia kayak nggak ada intonasi, nggak ada act outnya, nggak ada gerakan tangan lebih segala macem gitu. Ekspresi ada dikit, kata senyum-senyum doang dikit gitu. 7 tahun jadi sia-sia gitu kan rasanya kan, 7 tahun kayak ya masa lo begitu sih, udah jauh-jauh lu datang gitu kan. Tapi ya udahlah. Eh, dan ini bener-bener yang kayak kelihatan lucu gitu kan, kayak lo lagi ngantri nih, lo lagi ngantri, ini orang-orang pada kayak ngomong-ngomong tawa-tawa gitu kan, gue liat juga orangnya kayak lucu, mereka agak lolos gitu. Jadi penilaian juri sekarang tuh emang standarnya tuh udah naik gitu ya. Jadi saran gue sih kalau lo emang pengen pengen buat ikut audisi gitu, pengen buat jadi komika, lu bener-bener harus cari referensi yang banyak, lu belajar yang banyak, lu sering-sering open mic, terus udah gitu takut, tapi ya gimana ya, karena kalau lu terlalu sering open mic biasanya lu bakal jadi anak komunitas gitu kan. Nggak tahu juga sih, itu tergantung komunitasnya juga sih biasanya, tapi ya gitu dah. eh Emang beda sih sama suci-suci sebelumnya. Suci sebelumnya tuh kayak gimana ya, jurinya kan juri-juri senior semua ya, kayak langsung ke Bang Radit, kayak Pak Pak D Indro gitu. Itu apa siapa, apa Bang Panji ya, itu mereka langsung gimana ya, mereka tuh langsung kayak ya lucu 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 aja gitu, lucu lucu aja. Kalau juri yang sekarang tuh gimana ya, mereka tuh kayak jangan lucu doang gitu, tapi ada something juga yang bikin lu unik gitu. Mereka tuh kayak lucu doang tuh, aduh gua nggak deh kayaknya mereka gitu. Jadi orang-orang yang dapat silver ticket di Suci X ini, mereka tuh kayak beruntung banget gitu, kayak anjing bisa bisa gitu loh ya gitu. Itu yang bikin gue kagum sih sama mereka. Jadi selamat lah buat lolos semua yang dapat silver ticket ya. Nah, apalagi ya, nah saran gue ketika lu mau apa namanya perform, usahain ya itu tadi ya, yang udah dikasih tau juga, pokoknya udah banyak dikasih tau lah. Gue juga sempet nonton videonya Bang Awe nih, lu kayak biar lolos audisi tipsnya gimana tuh gimana, ternyata jurinya dia juga anjing, gila lu, gue nggak nyangka lo. Akhirnya gue pakai standar dia kan, bukan standar juri senior gitu kan, jadinya jadi ya apes gitu gue rasanya coy, kurang hoki gitu. Coba yang juriin gue si Bang Rigen atau siapa gitu yang lain. Kalau Bang Indra juga tuh dia gimana ya, dia tuh nggak terlalu ketat coy, dia lucu juga gitu, dia lucu aja gitu. Tapi Bang Ahwi ini rada ketat coy, makanya gue rada ngeri gitu pas dia ini kan, pas sama dia gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga udah terjadi ya kan, mau gimana lagi, keputusan juri adalah mutlak gitu kan. Dan lu jangan istilahnya, tadi gue pas audisi juga gue sempet nyaris banget gue ngeblank pas gue udah nyampe apa namanya, nyampe beat terakhir tuh. Tapi gue dipotong bener, 4 orang itu dipotong, yang gak dipotong tuh cuma yang 7 tahun itu doang. Yang udah 7 tahun dia nggak dipotong, dia sampai habis gitu. 4 orang kita dipotong. Gue tuh sebenarnya tuh di beat terakhir tuh gue yakin bakal ini sih, mereka itu bakal pecah, tapi gue langsung di cut gitu kan. Oke Michael, makasih katanya gitu kan. Ya udah mau gimana lagi, gue langsung duduk gitu. Dan apalagi ya, 5 orang yang gue udah bilang belum sih, pokoknya 5 orang yang dikasih komentar cuman yang 7 tahun itu doang, sisanya gak ada yang dikasih komentar. Gue kirain pas yang terakhir itu dikasih komentar, yang lainnya juga bakal dikasih komentar gitu, ternyata kagak. Gila gue udah nungguin. Tapi ya udahlah, ya gue juga udah feeling sih kalau udah di-cut pasti lo nggak bakal dikomentarin gitu, namanya juga udah di-cut ya kan, lo nggak bakal, ya lo udah nggak penting lah istilahnya gitu lah. Good luck next time gitu, next year kalau ada anjing, kalau ada tahun depan ya, kalau nggak ada ya udah lo stand up aja di mana kita, terserah lo, atau lo mau ngapain gitu. Gue juga bingung ini mau ke depannya gimana gitu kan, karena gue ikut Suci juga karena ada ikut apa namanya, pengen jadi komika tuh karena ada Suci doang gitu kan. Soalnya kalau gue jadi kayak ngelawak doang ya takutnya nggak ada duit kan gimana gitu, ke depannya mau jadi apa gitu. Jadi platformnya paling cuma Suci, dan Suca itu juga kurang tahu juga gue kapan adanya ntar. Jadi ya buat lo pada yang mungkin udah ikut audisi juga dan lu akhirnya gagal atau lu lolos, ya yang lolos selamat, gue ucapin selamat. Dan buat yang gak lolos, jangan berkecil hati. Mungkin lu kalau mau sharing di kolom komentar silakan, pengalaman lu pas ikut Suci X Jakarta ini ya. Unik sih emang kayak gue juga gak nyangka sih, gue keren gue lucu anjing, ternyata kaget cok, bangke emang. Tapi ya gitulah, jokes itu, lelucon itu relatif ya.
Ada yang bisa nganggap lucu, ada yang nggak lucu gitu. Kebetulan kameramen belakang gue nganggap gue lucu gitu. Kayak dia senyum-senyum, gue ngeliat dia senyum walaupun dia pakai masker ya. Gue tahu dia senyum gitu. Ada ketawa dikit. Yang nontonin juga ada yang nungguin gue tuh ketawa juga, dia kayak gini gitu. Dia nggak pakai masker, gue tahu. Tapi ya gitulah. Jadi pengalaman buat kita semua ya teman-teman ya, buat lo juga. Dan buat yang pengen ikut suci, pengen jadi komika, lu gimana ya? Mudah-mudahan ini memberikan lo sebuah inspirasi gitu buat lo supaya lu tahu lo dapat gambaran kayak gimana kayak ini gini. Intinya tuh gue yakin semua juri tuh beda-beda sih. Gue yakin semua juri tuh beda-beda. Penilaiannya, standar mereka juga berbeda-beda gitu. Jadi kalau lo dapet juri yang kebetulan standarnya nggak terlalu tinggi tuh, buat mereka kayak lucu ya selamat gitu, jokes lu terus masuk ya selamat gitu. Karena menurut gue gini ya, jokes lu masuk ke juri ini, tapi pas di juri ini nggak masuk gitu. Jadi kan ya itu tadi relatif gitu. Jadi standar ini mereka tuh berbeda coy. Kayak lucunya orang tuh harus begini buat mereka, tapi buat yang ini harus begini gitu. Jadi ya nikmatin aja gitu. Lu nggak bisa nuntut kalau misalkan lu nggak lucu gitu kan. Dan yang gue yakin sih emang ya. Ini bukan rahasia lagi. Jadi kayak orang yang udah pernah ikut kayak open mic berkali-kali gitu kan, yang udah stand up bertahun-tahun, emang beda cara pembawaannya beda. Mereka lebih teratur cara ngomongnya, intonasinya teratur gitu. Yang 7 tahun tadi tuh dia nggak ada sih intonasi, jadi datar banget ngomong, tapi dia doang yang ditanya sama Bang Awe gitu. Yang gue bingung kenapa nih si Bang Awe bisa kayak tahu gitu, langsung nanya gitu, lu udah berapa lama stand up gitu. Jadi kayak emang langsung kebaca sama dia gitu. Namanya udah pro kan, udah senior gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan, mudah-mudahan tahun depan ada. Kalau gue masih pengen ya gue ngikut. Kalau gue udah gini ya gak usah lah, capek cok. Nah gue juga bingung nih sekarang nih, gue mau lanjutin konten atau lanjutin ikut-ikut stand up gitu ya. Karena gue bukan anak komunitas, sekali lagi ya, gue juga gak suka ikut-ikut komunitas karena gue introvert. Gue gak suka perkumpulan rame-rame gitu. Gue gak terlalu suka teman-teman, jujur aja. Tapi kalau disuruh ngelawak ya oke, nurut gue bisa gitu, bisa. Cuman ya gitulah, mungkin kurang beruntung aja gue kemarin. Tadi maksudnya tadi. Coba gue dapet siapa ya? Coba Bang Indra Jegel tuh nggak sama Bang Awe coy. Iya. Coba Bang Indra Jegel tuh sama siapa yang lain teh? Ya, Bang Awe di ruangan berapa kayak gitu kan? Gue dapetnya Bang Indra Jegel sama si anjing atau apa. Tapi ya gitu lah guys. Namanya hidup, nggak ada yang tahu. Jadi intinya buat lo yang udah ikut audisi dimanapun itu, mungkin boleh sharing-sharing kayak gimana cerita lo di kolom komentar ya. Gue juga pengen tahu nih, kita semua juga pengen tahu nih kayak gimana sih lo pada ikut audisi Suci X tahun ini gitu. Kayak pengalaman apa yang lo dapet, juri lo terus juri lo siapa, terus kayak materi lo tuh kayak gimana sih, premis lo apa sih. BTW premis gue ya dekat dari gue, bener kata Bang Radit ya, bawa aja yang dekat sama lo gitu, dan lo jujurnya. Dan gue udah ngelakuin itu bang, tapi sama aja. Tapi ya udah. Mungkin karena kita kayak biasa aja gitu kan. Gue ekspresi udah main, gue udah act out, gue udah satset ya kan. Kaki gue udah gerak-gerak gitu. Nggak lolos. Tapi ya udahlah. Dari tadi gue ngomong gitu mulu ya, tapi ya udahlah ya. Tapi ya udahlah anjing. Udah guys, udah siang, gue udah capek, panas banget, pengen istirahat coy. Udah balik nguli lagi nih, masalah balik nguli lagi. Rencananya tadi gue dapet silver. Pengen gue foto gitu kan, gue upload, gue bikin kontennya jadi bisa kayak bikin lu pada iri gitu kan. Pamer ke lu semua gitu yang nonton gitu. Tapi ya ternyata tidak sesuai harapan ya guys ya. Seperti itulah hidup. Jadi kalau misalkan lo merasa jadi stand up comedian adalah jalan hidup lo, terusin. Tapi kalau lo merasa udah cukup, gue udah capek, gue nggak mau lagi, ya udah, lo cari kerja kayak, atau lo cari hobi lain kayak, atau lo cari
apa sih sesuatu yang lain yang bisa lo kerjakan nih, dan itu menghasilkan gitu ya. Kalau gue nih gue kayak pengen konten aja deh anjing, gue capek banget. Jadi komika tuh gimana ya? Bebannya berat sih. Bebannya berat sih kalau kata gue jadi komika tuh ya. Tapi kalau ada Suci lagi tahun depan audisi, gue ikut lagi sih. Ya, bodoh amat gitu, gue nggak usah ikut komunitas. Gue pengen mematahkan stigma kalau yang menang-menang itu rata-rata anak komunitas. Gue pengen mematahkan stigma itu guys. Jadi gue nggak mau jadi komunitas lain, gue open mic, tapi nggak tahu open mic di mana. Ya udahlah gitu aja kalau gue dari gue. Jadi thank you banget udah nonton, jangan lupa lo share, like kalau perlu, atau subscribe kalau lo mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa, gue nggak maksa. Jadi gitu aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.